Alkisah diceritakan, di sebuah hutan belantara terpencil, hiduplah 3 gadis suku pedalaman bernama Aning, Ikang, dan Talia. Mereka adalah 3 bersaudara, anak dari mantan seorang pendeta bernama Uma. Setiap harinya, kegiatan 3 gadis itu hanya berburu dan mengambil kayu bakar di tengah hutan, hingga membuat kehidupannya terisolasi dari dunia luar. May dalagang tatlo ganap. Suatu hari, gubuk mereka dikunjungi oleh pedagang kelontong bernama Coikna. Laki-laki parubaya itu ternyata kakaknya Uma, yang setiap pekan rutin berkunjung ke gubuk adiknya. Kain ng aking mga alagang hayop. Bibigyan ka ng mahabang buhay. Kedatangan Coikna tentu saja disambut hangat oleh Uma dan ketiga ponakannya. Namun kali ini, tatapan Coikna terlihat sangat berbeda. Dia tak menyangka ketiga ponakannya tumbuh menjadi gadis yang cantik dan punya tubuh yang seksi menggoda. Ihaw din kayo ng gansa. 2. Sobra-sobra sa atin. Dan malam harinya, Coikna memberi kejutan buat ketiga ponakannya. Dia sudah menyiapkan 3 hadiah spesial buat Ikang, Aning, dan Talia. Aning dan Talia mendapat hadiah baju baru dari pamannya. Sementara Ikang mendapat hadiah cincin dan kalung emas dari pamannya. Karena merasa pamannya pilih kasih, Talia pun sempat marah dan membenci kakaknya. Baginya, hadiah cincin dan kalung emas itu lebih cocok dikasih kepadanya. Hiyang-hiya na ako sa'yo, kalaro. Bigay ito sa akin ni Choigna. Kung gusto mo, tignan nyo! Ang ganda-ganda na bigay sa akin ni Choigna! Mulat-mula pa eh. Hindi ka nagsasawa. Nang ulit ko mo sinabi sa'yo na hindi ako titig. Besok paginya, Uma mengajak kakaknya untuk berburu babi hutan. Selama di perjalanan, Coikna merayu adiknya agar ikut bersamanya tinggal di kota. Coikna beralasan jika tinggal di kota, masa depan ketiga ponakannya jauh lebih terjamin. Bahkan Coikna mengutarakan keinginannya untuk menyekolahkan ketiga ponakannya. Nangyari sa aking asawa ay isang pagsubok At ang tao ay magkaiba, kalaro. mula sa banal na aklat. Namun permintaan Coikna ditolak oleh adiknya sebagai mantan seorang pendeta. Uma tak mau pergaulan kota, akan menjauhkan ketiga putrinya dari ajaran Tuhan. Namun siapa sangka, Coikna sudah merencanakan niat jahat untuk menyingkirkan adiknya agar bisa membawa ketiga ponakannya. Dahil sa namatay at namatay ng... Ang sabi nga, kumato ka at Sebelum keduanya berangkat ke hutan, Coikna sudah menyiapkan seekor ular berbisa yang disembunyikan di dalam tasnya. Gerak-gerik Coikna tak membuat adiknya curiga. Saat lengah itulah, Coikna mengeluarkan ular di dalam tasnya. Dengan menggigitkan ular ke tengkuk adiknya, mantan pendeta itu langsung meregang nyawa. Setelah berhasil menghilangkan nyawa adiknya, Coikna langsung mengabari ketiga ponakannya kalau ayahnya telah tewas digigit ular berbisa. Coikna berusaha menenangkan ketiga ponakannya yang tak berhenti menangis meratapi kepergian ayahnya. Mapalad ang mga taong. Saat ketiga ponakannya masih dirundung duka, Coikna memanggil ketiganya. Ada hal penting yang harus dia bicarakan dengan Ikang, keponakannya yang paling tua. Mendengar permintaan tersebut, Ikang pun menyuruh kedua adiknya untuk masuk ke kamarnya. Hayaan niyo muna ako makapag-isip-isip. Iyan ang mangyayari. Setelah kedua adiknya pergi, Coikna pun memberitahu Ikang keponakannya kalau dia ingin menikahinya. Tentu saja, Ikang menolak keinginan pamannya. Ikang pun terlihat mulai ketakutan setelah tangan pamannya mulai menggerayangi tubuhnya. Beruntungnya kejadian itu dilihat oleh kedua adiknya. Aning pun memukul kepala pamannya dengan sebilah bambu. Aning, tama na! Aning!
Ikang pun mengembalikan semua hadiah dari pamannya dan mengusir Koikna agar pergi dari gubuknya. Namun Tayla terlihat keberatan saat sang kakak mengembalikan perhiasan dari pamannya. Tanpa mempedulikan larangan dari kakaknya, Thalia pun langsung mengejar pamannya. Namun tanpa diduga, Coigna langsung memukul wajah keponakannya sampai jatuh pingsan. Setelah itu, Coigna pun langsung memperkosa Thalia. Sige, sa'yo na yan. Igna, yun yung mga binigay niyo. Setelah seharian menunggu adiknya, Thalia akhirnya muncul dari balik gelapnya hutan. Melihat adiknya menangis, Ikang pun berusaha menenangkannya. Dia pun bertanya apakah Thalia berhasil mengejar pamannya. Namun karena masih trauma, Thalia pun memilih mengurung diri di kamarnya. Magmula pa ng bata tayo. Sementara dari arah hutan, terlihat seorang pemuda sedang menarik andongnya. Melihat ada gubuk di tengah hutan, pemuda itu memutuskan untuk beristirahat. Namun tanpa sengaja, pemuda itu melihat Thalia sedang mandi di belakang gubuknya. Melihat kemolekan tubuh Thalia, pemuda itu berniat mengintipnya. Namun apesnya, keberadaannya diketahui oleh Thalia. Karena ketakutan, Thalia pun berteriak memanggil kakaknya. Anong kailangan mo sa kanila? Ikang pun terlihat ketakutan melihat ada laki-laki asing di gubuknya. Namun tanpa diduga, pemuda itu malah menghampiri ketiga gadis tersebut. Dia pun memberitahu kalau dia sudah tahu ketiga gadis itu adalah ponakan Koikna. Pemuda itu kemudian memperkenalkan diri kalau dia bernama Ishak yang mengaku sebagai anak angkat Coigna. Mendengar pengakuannya, Thalia pun langsung keluar dan memukuli pemuda tersebut. Nung patay na siya, hindi niyo ako kaaway. Punan niya ako. Pag-aaralin daw. Sambil menangis, Thalia pun akhirnya mengaku kalau dia telah diperkosa oleh pamannya. Mendengar pengakuan gadis tersebut, Ishak pun memberitahu ketiga ponakan Koikna kalau dia telah membunuh pamannya, yang dari kecil telah memperbudak dan menyiksanya. Pinakain sa mga bayawak! Meskipun merasa senang mendengar pamannya telah tewas, namun kehadiran Ishak membawa masalah baru buat ketiga gadis tersebut. Apalagi pemuda itu seperti sengaja memamerkan otot kekar dan keperkasaan rudal dongpengnya dengan cara mandi di depan gubuknya. Karena sudah tak tahan melihatnya, Ikang pun berusaha mengusir pemuda tersebut. Singkat cerita, Ishak pun akhirnya memutuskan untuk membuat gubuk di dekat air terjun. Memanfaatkan bekas gubuk yang sudah ditinggalkan penghuninya, pemuda itu kembali merenovasi gubuk tersebut. Sementara di tempat lain, Ikang dan kedua adiknya tengah mengambil kayu bakar di tengah hutan. Tanpa sepengetahuan kakaknya, Thalia diam-diam mengintip Ishak di gubuknya. Sambil memperlihatkan bulu ketiak, Thalia berusaha menggoda pemuda tersebut. Rupanya, bayangan tempo hari saat Ishak sedang mandi terus mengganggu pikiran Thalia. Tanpa sepengetahuan kakaknya, Thalia pun menghampiri Ishak di gubuknya. Ibarat kucing dikasih ikan, Ishak pun mengajak Thalia tutumpakan bari ancelok-ancelokan. 10 menit kemudian, suara aneh pun mulai terdengar di dalam gubuk yang bergoyang. Dan rupanya, bukan hanya Thalia saja yang terpesona dengan keperkasaan pemuda tersebut. Dua kakaknya diam-diam suka mencuri waktu untuk mengintip Ishak di gubuknya. Bahkan, senyuman Ishak membuat ketiganya tak bisa tidur nyenyak. Thalia!
Namun karena Thalia sering menghilang dari gubuknya, Ikang pun mulai habis kesabarannya. Apalagi dia sudah curiga kalau adiknya sering mendatangi Ishak di gubuknya. Untuk menutupi rasa cemburunya, Ikang pun menyuruh Aning untuk membaca Alkitab agar Thalia takut dengan dosa yang diperbuatnya. Namun semakin dilarang, Thalia malah semakin keranjingan. Dahsyatnya rudal dongpeng milik Ishak meninggalkan candu yang tak bisa dilawan oleh imannya. Malamnya, Thalia pun kembali mendatangi Ishak di gubuknya. Namun kali ini, kepergian Thalia diketahui oleh kakaknya. Ikang pun menyuruh Aning untuk mencarinya di gubuknya Ishak. Si kakak. Namun saat sampai di gubuknya, Aning tak menemukan sosok adiknya, yang ternyata sudah duluan disembunyikan Ishak di dalam hutan. Ishak pun tak mengakui kalau Thalia sudah datang ke gubuknya. Namun parahnya, setelah tahu kalau di gubuk itu tidak ada adiknya, Aning malah memanfaatkan kesempatan itu untuk berhubungan intim dengan Ishak. Sementara di gubuknya, Ikang terlihat semakin gelisah. Setelah kedua adiknya tak kunjung pulang, Ikang pun akhirnya memutuskan untuk mencari kedua adiknya. Namun, setelah sampai di gubuk Ishak, dia mendapati Aning sedang berhubungan intim dengan pemuda tersebut. Melihat pemandangan seperti itu, jantung Ikang berdegup kencang. Alih-alih menghentikan perbuatan adiknya, Ikang lebih memilih pulang ke gubuknya. Dia pun langsung membasahi tubuhnya untuk melawan hasrat batin yang terus menyiksanya. Rupanya, rudal dongpeng milik Ishak benar-benar membuat Aning dan Thalia kecanduan. Setiap malam, keduanya bergiliran menemui Ishak di gubuknya. Karena sudah tak tahan, Ikang pun akhirnya tergoda untuk mengikuti kelakuan mesum kedua adiknya. Saat kedua adiknya sudah tidur, Ikang pun diam-diam mendatangi Ishak di gubuknya. Tanpa basa-basi, Ikang pun meminta Ishak untuk memuaskan hasratnya. Hingga suatu hari, saat Ikang, Aning, dan Thalia selesai berburu babi di hutan, di perjalanan, ketiganya tak sengaja berpapasan dengan Ishak. Aning dan Thalia pun terlihat menggoda Ishak dengan menyanyikan lirik lagu Tang ting tang ting tang ting ting tang. Kelakuan kedua adiknya itu membuat Ikang terlihat marah. Dia menganggap kelakuan adiknya tak mencerminkan seorang Kristiani yang taat. Mendengar teguran kakaknya, Aning terlihat tak terima. Dia balik menuduh Ikang sebagai wanita munafik. Bahkan dengan suara lantang, Aning memberitahu kakaknya kalau semalam dia mengintip kakaknya sedang berhubungan intim dengan Ishak di gubuknya. Melihat ketiga gadis itu sedang berkelahi, Ishak pun berusaha untuk melerainya. Gusto mo ako na lang magsasabi. Pwede. Nakakapata sa kanya. At siya ang dapat... Yama. Kehadiran Ishak benar-benar membawa masalah buat ketiga gadis tersebut. Karena sakit hati dengan perkataan adiknya, Ikang pun mengusir Aning dari gubuknya. Thalia pun berusaha mendamaikan perseteruan kedua kakaknya. Namun, karena sama-sama keras kepala, Aning lebih memilih pergi meninggalkan kakaknya. Rencananya dia mau tinggal bersama Ishak di gubuknya. Ang tao ay may kahinaan. At hindi ka panisiyahan. Pinagsisigaw. Setelah sampai di gubuknya, Aning pun menyampaikan keinginannya agar bisa tinggal bersama Ishak. Mendengar permintaan Aning, Ishak terlihat bingung karena dia hanya mencintai Ikang, bukan kedua adiknya. Ishak pun memutuskan untuk menemui Ikang yang sedang mencari kayu bakar di hutan. Dia ingin mengutarakan perasaannya kalau selama ini dia hanya ingin menikahinya. Namun sayangnya, Ikang selalu menghindar darinya. Situasi tersebut
membuat Ishak melampiaskan kekesalannya kepada Aning. Dia pun mengusir Aning dari gubuknya. Ano ba sa tingin mo ang dahilan ko bakit... Tentu saja, perlakuan Ishak membuat Aning merasa sakit hati. Dia pun memutuskan untuk kembali pulang ke gubuknya. Setelah bertemu dengan Ikang, Aning pun menyampaikan pesan dari Ishak kalau pemuda itu hanya ingin menikahi kakaknya. Karena tak mau berkonflik dengan adiknya, Ikang pun lebih memilih untuk mengalah. Ikang pun memutuskan untuk tinggal bersama Ishak. Sementara Aning dan Thalia akan mengurus gubuk dan kebun peninggalan ayahnya. Siguro magtago muna tayo ng mga ilang buwan. Singkat cerita, Ikang pun akhirnya menikah dengan Ishak. Kebahagiaan keduanya semakin sempurna setelah Ikang diketahui tengah hamil anak pertamanya. Sementara di gubuknya, kehidupan Aning dan Thalia terlihat dingin. Keduanya masih menyimpan luka dan kesedihan karena sama-sama mencintai Ishak. Untuk mengobati lukanya, Aning dan Thalia banyak menghabiskan waktunya untuk berburu dan mengambil kayu bakar di hutan. Hihintayin ko siya. Setelah sekian lama mengasingkan diri di hutan, Ishak pun berencana membawa Ikang ke kota. Sebagai seorang suami, Ishak harus mencari pekerjaan agar bisa menjamin kesejahteraan istri dan calon buah hatinya. Setelah setuju dengan rencana suaminya, Ikang pun berniat untuk berpamitan kepada kedua adiknya. Kakak, dati na naman tayong... Kakak... Namun kedatangan Ikang disambut dingin oleh Aning. Hanya Thalia yang terlihat tenang melihat kakaknya pulang. Aning terlihat masih menyimpan kebencian kepada kakaknya karena mau menikah dengan pemuda yang sudah meniduri kedua adiknya. Dan malamnya, diam-diam Aning mendatangi gubuknya Ishak. Dia berencana untuk mencuri kuda Ishak dan menyembunyikannya di tengah hutan. Hanya dengan cara itu, dia bisa menggagalkan rencana Ishak yang akan membawa kakaknya ke kota. Kaya natakot na ng tanong sa'yo, hindi ka Setelah Ikang kembali ke gubuknya, Ishak terlihat sibuk mencari kudanya yang hilang. Karena tak kunjung menemukan kudanya, Ishak pun memutuskan untuk mencarinya ke tengah hutan. Ikang pun terlihat khawatir dengan keselamatan suaminya. Dia curiga kalau kuda suaminya telah disembunyikan oleh Aning. Ikang pun memutuskan untuk menemui kedua adiknya. Anong ginawa mo sa kabayo? Kecurigaan Ikang pun akhirnya terbukti. Setelah dia memergoki Aning sedang menghasut Thalia dengan memfitnah kalau Isya adalah sosok iblis yang ingin menghancurkan keluarganya. Agar alibinya itu meyakinkan, Aning sengaja meracuni semua ternaknya agar Thalia percaya kalau ternak yang mati sebagai pertanda kutukan. Isa siyang sugod ni Tatanago pa doon. Yan, Thalia! Yan ang Melihat kelakuan Aning, Ikang pun sudah habis kesabarannya. Apalagi adiknya itu tega membunuh semua ternak demi fitnahan keji kepada suaminya. Sambil berteriak, Ikang pun meminta Aning untuk memberitahu di mana kuda suaminya disembunyikan. Bukannya menjawab, Aning malah mengambil golok di gubuknya. Namun sebelum Aning berhasil membacok kakaknya, tiba-tiba petir menyambar tubuh Aning hingga tewas seketika. Sementara di tengah hutan, Ishak akhirnya menemukan kudanya. Apesnya, sebelum dia berhasil mendekatinya, kakinya terkena jebakan yang dipasang oleh Aning dan Thalia. Setelah memutus tali jebakan yang menggantung tubuhnya, Ishak pun kembali mendekati kudanya. Namun untuk kedua kalinya, Ishak kembali terkena jebakan. Dan malangnya, jebakan itu akhirnya menghentikan langkahnya. Setelah batang bambu tepat menusuk jantungnya, Ishak pun akhirnya tewas seketika. Setelah kematian suami dan adiknya, Ikang pun akhirnya memutuskan untuk tetap tinggal di gubuk peninggalan ayahnya. Sementara Thalia
memilih merantau ke kota untuk mengejar cita-citanya, yaitu menjadi seorang biarawati. Cerita pun akhirnya selesai.